Halo semuanya siswa tingkat SMA dimanapun kalian berada hari ini. Senang bertemu dengan kamu kembali. Kita boleh belajar bahasa Indonesia tentunya dalam kondisi baik. Ibu berharap video ini akan menolong kamu untuk bisa memahami pembelajaran bahasa Indonesia. Video ini adalah lanjutan dari alur tujuan pembelajaran yang pertama di kelas E, yaitu mengolah informasi berupa gagasan dan pikiran secara akurat dari menyimak teks non-fiksi ke dalam bentuk infografik atau teks lain tentang topik yang beragam, misalnya laporan hasil observasi atau eksplanasi. Nah, kali ini kita lebih fokus kepada kaidah kebahasaan dengan alur tujuan pembelajaran atau indikator menggunakan kaidah kebahasaan dalam teks non-fiksi. Untuk dapat menggunakan kaidah kebahasaan pada teks non-fiksi, maka tentunya kamu harus mengerti dulu apa itu pengertian kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu adalah kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kata atau kalimat sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Nah, apa saja ciri kebahasaan teks non-fiksi? Nah, yang pertama secara umum. Secara umum dia menggunakan bahasa bersifat standar atau baku dan denotatif atau menggunakan makna yang sebenarnya. Menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung sebagai variasi, kemudian menggunakan konjungsi yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Menggunakan kata kerja material dan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Menggunakan kata umum dan kata khusus. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat yang mencakup unsur kapan dan di mana. Juga penggunaan kata benda. Biasanya bila berbentuk buku, maka di akhir buku non-fiksi terdapat indeks, yaitu daftar kata atau istilah yang penting yang terdapat dalam buku. Nah, secara khusus cirinya adalah menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, mari kita analisis satu persatu. Kita mulai dari kata baku. Kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku itu sebaliknya, yaitu kata yang tidak sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Mari kita lihat contoh. Contoh, tonggeret atau cicadidae merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Nah, semua kata-kata yang tertulis pada contoh yang barusan Ibu sampaikan kepada kamu adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kalaupun dituliskan bahasa Latin, seperti di dalam video, kamu lihat itu yang Ibu buat dalam tanda kurung, cicadidae itu karena dia belum berfungsi sebagai atau karena dia bukan bahasa Indonesia, maka dituliskan itu secara italik atau huruf miring. Itu pertanda bahwa itu katanya belum berupa bahasa Indonesia. Bolehkah seperti itu? Bolehkah menggunakan bahasa yang diserap dari bahasa yang lain? Boleh. Kalau belum sah jadi bahasa Indonesia, maka itu akan dituliskan tulisan miring. Nah, contoh yang kedua, pada umumnya kunang-kunang akan keluar pada malam hari, namun ada juga kunang-kunang yang beraktivitas di siang hari. Kalaulah kita lihat semua kata-kata ini adalah kata-kata yang biasa kita dengar, apakah ini sudah sesuai? Sudah sesuaikah ini dengan kaidah yang berlaku? Sudah. Kita perhatikan kata beraktivitas di sana. Beraktivitas di situ adalah sesuai dengan cara menuliskan sesuai dengan ejaan yang berlaku, saat ini ya, yaitu ejaan yang disempurnakan. Beraktivitas itu yang menuliskannya bukan pakai huruf F pada kata vitas gitu ya, tetapi pakai huruf V. Jadi beraktivitas itu sesuai dengan kaidah yang sudah berlaku. Selainnya semuanya adalah kata-kata yang biasa kita dengar, kata-kata yang sesuai penulisannya di dalam bahasa Indonesia. Berikutnya adalah makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sesuai dengan apa adanya atau makna yang sebenarnya. Sering juga makna denotatif disebut dengan makna konseptual. Kita kasih contoh. Makanan kunang-kunang adalah cairan tumbuhan, siput-siputan kecil, serangga atau cacing. Nah, makanan pada artian makanan kunang-kunang itu makanan yang sebenarnya, yaitu satu bentuk benda yang boleh kita masukkan ke dalam mulut kita kunyah, kemudian kita telan, itu maksudnya. Jadi di sini tidak ada mengandung maksud konotasi.
Tidak ada maksud-maksud yang menjadikan itu adalah majas, tetapi ini adalah makna yang sebenarnya. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Ini adalah maksud kalimat yang sebenarnya. Disebut di situ belalang anggrek itu adalah penamaan. Kalau disebutkan itu pemakan, berarti ada individu atau ada benda atau ada alat yang disebutkan sebagai yang melakukan kegiatan makan tersebut. Maka kalau dia binatang, maka itu adalah disebutkan dengan binatangnya, yaitu pemakan. Jadi kalau disebutkan kepada orang misalnya, pennya itu akan menyebutkan itu adalah sebagai orang yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, jadi itu adalah contoh yang denotatif. Jadi itu tidak memiliki makna yang luas, itu tidak memiliki makna yang terselubung, tetapi itu adalah makna yang sebenarnya. Contoh yang ketiga, saat bertelur, tonggeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rerumputan. Semua kata-kata yang tertulis di contoh ini adalah kata-kata yang mengandung makna yang sebenarnya. Nah, untuk menguatkan kita terhadap pemahaman makna denotatif ini, boleh kita lihat contoh yang bukan makna denotatif, misalnya makna konotatif. Misalnya, bolehkah kita katakan makanan itu adalah makna konotatif dalam artian kalimat yang berbeda? Boleh-boleh saja. Misalnya kalau ibu mengatakan saya membaca buku setiap hari. Buku bagi saya adalah makanan sehari-hari. Nah, makanan sehari-hari itu di situ bukan berarti sesuatu yang saya masukkan ke dalam mulut, kemudian saya kunyah, saya telan. Tetapi itu hanyalah sebuah ungkapan atau istilah. Jadi, itu kalau dikatakan buku adalah makanan saya sehari-hari, itu adalah makna konotatif. Yang diharapkan pada pembelajaran ini maknanya adalah makna yang denotatif. Jadi maknanya bisa kita buat sesuai dengan arti yang sebenarnya seperti yang barusan Ibu jelaskan. Baik, berikutnya dalam buku atau teks non-fiksi itu kita juga bisa menemukan kalimat langsung atau tidak langsung sebagai variasi kalimat-kalimatnya. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang memberitahukan apa yang disampaikan orang lain secara tepat dan persis. Jadi ini ditandai dengan tanda petik, ya, tanda petik. Contoh di dalam video lihat, Esik menyatakan tanda petik, ya, spesies kunang-kunang sering ditemukan di daerah dengan kelembapan tinggi dan hangat seperti kolam, sungai, payau, lembah, parit, dan padang rumput. Kalau kalimat itu kita rubah menjadi kalimat tidak langsung, kita bisa menempatkan konjungsi bahwa di sana dan tanda petik kita hilangkan menjadi Esik menyatakan bahwa spesies kunang-kunang sering ditemukan di daerah dengan kelembapan tinggi dan hangat seperti kolam, sungai, payau, lembah, parit, dan padang rumput. Demikian cara mengubah kalimat langsung itu menjadi tidak langsung. Boleh disisipkan dengan konjungsi yang akhirnya menyatakan bahwa itu menjadi kalimat tidak langsung. Berikutnya yang sering kita temukan dalam buku non-fiksi adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung atau sambung dalam suatu kalimat baik secara lisan maupun tulisan. Secara umum, konjungsi adalah kata yang bertugas untuk menghubungkan satu kata dengan kata lainnya agar saling berkesinambungan. Ada 5 jenis konjungsi, yaitu koordinatif, korelatif, subordinatif, antar kalimat, dan antar paragraf. Mari kita lihat contohnya. Dalam penelitian lain juga disebutkan bahwa polusi cahaya menjadi penyebab kedua terbesar punahnya kunang-kunang. Ini adalah contoh kalimat subordinatif. Dalam kalimat yang membuat konjungsi yang menentukan kalimat subordinatif, maksud Ibu maaf, ini kita bisa lihat di sana ada induk kalimat atau klausa utama, ada juga anak kalimat atau klausa bawahan. Jadi dalam penelitian lain juga disebutkan itu adalah klausa utama, kemudian polusi cahaya menjadi penyebab kedua terbesar punahnya kunang-kunang itu adalah klausa tambahan atau anak kalimat. Kemudian konjungsi yang digunakan di situ adalah menggunakan kata bahwa.
Berikutnya kita lihat kalimat yang dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. Hampir seluruh bagian tubuh kunang-kunang berwarna gelap dan berwarna titik merah pada bagian penutup kepala. Ini kata dan, konjungsi dan di situ adalah konjungsi koordinatif. Di sana tidak ada induk kalimat atau klausa utama dan tidak ada kalimat atau klausa tambahan. Tetapi koordinatif itu artinya klausa yang pertama dan klausa yang kedua yang dihubungkan oleh konjungsi dan setara strukturnya dan tidak ada yang menjadi inti di dalam yang menjadi salah satu inti di dalam kalimat tersebut, tetapi dua-duanya itu sama-sama intinya. Oke, itu yang disebut dengan koordinatif. Yang kedua, contoh yang kedua maksud saya, dalam penelitian lain juga disebutkan bahwa polusi cahaya menjadi penyebab kedua terbesar punahnya kunang-kunang. Ini tadi yang subordinatif, inilah yang membentuk kalimat kompleks atau kalimat majemuk karena di situ ada klausa utama dan ada klausa tambahan yang dihubungkan oleh konjungsi bahwa. Kemudian contoh yang ketiga, saat bertelur, tonggeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rerumputan. Namun setelah menetas, nimfa yang dihasilkan jatuh ke tanah. Ini adalah konjungsi antar kalimat. Mari kita perhatikan, setelah kata rerumputan tadi diakhiri dengan titik, kemudian dimulai dengan konjungsi namun. Lalu konjungsi namun di sana itu sebagai konjungsi antar kalimat karena sudah dimulai dengan kalimat yang baru. Berikutnya kita perhatikan contoh nomor 4. Ini saya buat titik-titik di situ, maksudnya itu adalah sambungan. Sudah ada kalimat-kalimat sebelumnya. Kita perhatikan kalimat yang ada di sana. Bahkan beliau sempat akan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Belanda karena tulisan-tulisan hebatnya. Kemudian diawali dengan alinea baru, ya. Sejak itulah R.A. Kartini mulai tertarik untuk memajukan perempuan pribumi dan seterusnya. Penggunaan kata sejak di situ adalah konjungsi antar paragraf. Oleh karena itu, konjungsi antar paragraf itu menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Selanjutnya, kebahasan yang sering kita temukan dalam teks non-fiksi adalah kata kerja mental dan kata kerja material. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran seseorang. Verba mental adalah kata yang mengungkapkan reaksi individu terhadap suatu perbuatan, pengalaman, atau keberadaan. Contoh kata kerja mental ialah berpikir, memahami, merasakan, menebak, mengenali, memperhatikan, ingin, berharap, memutuskan, mengharapkan, memilih, mengingat, melupakan, membayangkan, percaya, dan contoh yang lain. Nah, itu kata kerja mental itu biasanya bentuknya tidak terlihat wujudnya karena itu adalah kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Nah, Selanjutnya adalah kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang menggambarkan tindakan. Kata kerja material adalah jenis verba yang memperlihatkan perbuatan aktivitas seseorang atau peristiwa ataupun kejadian. Contoh, menulis, membaca, berlari, membuat, berpidato, menuangkan, membicarakan, menonton, memasak, mengatakan, merapikan, dan contoh yang lainnya. Kemudian kebahasaan yang sering kita temukan dalam teks non-fiksi adalah kata umum dan kata khusus atau hipernim atau hiponim. Nah, kata umum dan kata khusus memiliki perbedaan definisi dan penggunaan. Sesuai dengan sebutannya, kata umum bersifat tidak spesifik dan memiliki makna luas, sedangkan kata khusus bersifat spesifik dan mengandung makna yang sesuai. Contoh, kata umumnya warna, kata khususnya kuning, merah, hijau, biru, dan lain-lain. Contoh kedua, kata umumnya cuaca, kata khususnya adalah cuaca hujan, cerah, panas, mendung, berawan, bersalju, dan lain sebagainya. Mari kita perhatikan contoh.
Tonggeret termasuk jenis hewan herbivora. Hewan herbivora adalah kata umum, tonggeret adalah kata khususnya. Contoh yang kedua, saat tonggeret banyak bersuara, petani akan bersiap untuk bertanam palawija seperti jagung dan kacang karena musim kemarau akan segera datang. Palawija adalah kata umum, kata khususnya adalah jagung dan kacang. Contoh yang ketiga, mereka memangsa serangga lain yang bertubuh lebih kecil seperti jangkrik, capung, lebah, dan lalat. Kata umumnya adalah tubuh lebih kecil. Maka kata khususnya adalah jangkrik, capung, lebah, dan lalat. Kemudian berikutnya adalah bagian tubuh belalang anggrek terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Kata umumnya adalah bagian, maka kata khususnya adalah kepala, toraks, dan abdomen. Selanjutnya, kebahasaan yang sering kita temukan dalam teks non-fiksi adalah fungsi kata keterangan. Fungsi kata keterangan yakni untuk memberikan informasi tambahan pada kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya dalam suatu kalimat. Informasi yang diberikan oleh kata keterangan dapat berupa keterangan waktu, tempat, cara, frekuensi, keadaan, atau tujuan suatu tindakan atau kejadian. Contoh, di bagian kepala terdapat mata majemuk, mulut, dan 2 buah antena seperti benang. Ini menyatakan tempat di bagian kepala, gitu ya. Contoh yang kedua, saat tonggeret banyak bersuara, petani akan mempersiapkan untuk bertanam palawija. Ini adalah keterangan waktu. Saat tonggeret banyak bersuara itu menandakan masa, menandakan suatu waktu. Contoh yang ketiga, belalang anggrek menggunakan bentuk dan warna tubuhnya untuk menarik perhatian mangsa. Ini adalah kata keterangan menyatakan tujuan. Ya, belalang anggrek menggunakan bentuk dan warnanya untuk apa tujuannya? Untuk menarik perhatian mangsa. Kita lanjutkan lagi, kebahasaan yang sering kita temukan dalam teks non-fiksi adalah kata benda. Kata benda atau nomina adalah kata yang menyatakan segala sesuatu yang dibendakan. Kata benda biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Kata benda bisa berupa nama seseorang, hewan, tumbuhan, tempat, dan semua hal yang bisa dibendakan. Contoh, ukuran tubuh belalang anggrek berbeda antara jantan dan betina. Ukuran adalah kata benda. Akhiran an pada kata ukuran itu sudah membentuk kata itu menjadi nomina. Kemudian tubuh belalang anggrek juga disebut dengan nomina. Berikutnya, kunang-kunang juga ditemukan pada daerah pekuburan yang tanahnya relatif. Daerah pekuburan atau perkuburan itu adalah kata benda. Itulah tadi secara umum kaidah kebahasaan yang bisa kita temukan dalam buku teks non-fiksi. Secara khusus, pada teks non-fiksi kita juga akan melihat kebahasaannya berupa kalimat definisi. Kalimat definisi adalah rangkaian kata yang tujuannya menjelaskan baik arti maupun makna suatu objek atau hal atau aktivitas yang dapat menjelaskan kata utama yang ada pada kalimat tersebut. Contoh, kunang-kunang merupakan jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Kata-kata yang terdapat pada kata setelah kata merupakan semua merupakan penjelasan untuk menyatakan pengertian dari kunang-kunang. Kata merupakan itu jelas sebagai penanda kalimat definisi. Berikutnya kebahasaannya secara khusus. Di dalam teks non-fiksi kita akan menemukan kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan objek secara jelas. Kalimat ini disusun dengan menunjukkan beberapa bagian penting atau ciri khas objek. Contoh, saat bertelur, tonggeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rerumputan.
Nah, pendeskripsian itu maksudnya apa yang bisa kita lihat, apa yang kita rasakan, atau apa yang kita dengar, atau apa yang kita kecap, bisa kita tuliskan dalam bentuk kalimat. Kalimat yang baru saja Ibu bacakan tadi untuk kamu, saat bertelur tonggeret betina menempelkan telur-telurnya. Di sana telah terlihat deskripsi bahwa penglihatan kita terhadap proses bertelurnya tonggeret itu dengan melihat tonggeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang. Jadi ini adalah kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu adalah kalimat yang menggambarkan objek secara jelas oleh karena kita mengindrai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau apa yang kita rasakan, atau apa yang kita kecap. Sebagai contoh tambahannya tadi, rongga itu memperkuat suara yang dihasilkan oleh getaran timbal. Ini adalah apa yang kita dengar. Rongga itu memperkuat suara. Itu artinya pendeskripsiannya sudah kita indrai, lalu kita tuangkan dalam bentuk kalimat. Itulah yang menjadi contoh kalimat deskripsi. Demikianlah kaidah kebahasaan yang kita temukan dalam teks non-fiksi secara umum ataupun secara khusus. Ketika kita sudah dapat menggunakan kaidah kebahasaan teks non-fiksi dengan tepat, maka alur tujuan pembelajaran yang pertama, yakni mengolah informasi berupa gagasan dan pikiran secara akurat dari menyimak teks non-fiksi ke dalam bentuk infografik, kita akan dapat laksanakan, kerjakan dengan tepat. Mengolah informasi itu selain dari memahami materinya, kontennya secara utuh, maka kita harus paham kaidah kebahasaan yang digunakan. Sehingga pekerjaan kita untuk mengolah informasi dari menyimak teks kemudian ke dalam bentuk infografik, kita akan dapat selesaikan dengan tepat dan tujuan pembelajaran kita tercapai dengan baik. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada alur tujuan pembelajaran berikutnya.